Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 untuk mata kuliah metode penulisan dan penelitian ilmiah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengolahan data menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling dengan IBM SPSS AMOS tipe 26.0. Dengan anggota kelompok ada saya sendiri, Adinda Yuma, NIM H24190071, dan juga rekan saya, Heri Utami, NIM H24190099. Nah, jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu SEM atau Structural Equation Modeling. Jadi SEM adalah salah satu dari alat statistik yang dipergunakan untuk menyelesaikan model bertingkat secara serempak yang tidak dapat diselesaikan oleh persamaan regresi linear. Nah, dari beberapa model statistik tersebut, misalnya dari parametrik ataupun non-parametrik, SEM ini berbeda karena dia melibatkan perhitungan matematis yang sangat kompleks. Nah, di SEM sendiri itu ada beberapa program aplikasi statistik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, dan salah satunya itu adalah analisis moment of struktural atau AMOS. Nah, analisis moment of struktural atau AMOS itu adalah program kelanjutan dari olah data statistik dengan SPSS. Nah, program ini dapat teman-teman download secara gratis di web smallwalters.com dan mendownload untuk versi studentnya gitu. Meskipun untuk versi student ini dia tidak premium, tapi masih persis dengan versi fullnya. Nah, untuk kelebihannya sendiri dalam penggunaan analisis moment of structural atau AMOS ini, jadi aplikasi AMOS ini dia user friendly meskipun dia sebenarnya menggunakan notasi yang dikembangkan oleh Listrel, dan AMOS ini tidak mempunyai spreadsheet untuk tabulasi data sehingga harus mengakses dari program lain, misalnya dari Excel atau dari SPSS. Kemudian AMOS ini juga tidak dapat digunakan untuk uji statistik lain yang sederhana, misalnya seperti analisis deskriptif. Nah, ada beberapa langkah, ini secara garis besar saja yang dapat digunakan untuk bagaimana sih cara menggunakan IBS SPSS AMOS tipe 26.0. Jadi yang pertama harus menyiapkan datanya itu bisa berbentuk Excel atau di SPSS atau di lain sebagainya yang biasanya lebih sering untuk disimpan dengan format .sav. Kemudian adalah membuka program AMOS. Nah, yang akan kami jelaskan ini, di sini kami akan menggunakan AMOS grafik, sehingga tentu saja dibuka software AMOS grafiknya yang sudah diinstal, kemudian kita hubungkan AMOS-nya dengan Excel, karena data eksternal yang kita pakai di sini berada di Excel. Kemudian kita akan menggambar modelnya. Nah, menggambar modelnya ini disesuaikan dengan konsep yang sudah disiapkan sebelumnya, dan apabila peneliti ingin melakukannya dengan cepat, bisa dengan gambar model saja dengan membuat lingkaran dalam kanvas, kemudian pilih beberapa banyak indikator yang ada, setelah itu diklik file, data file name, lalu pilih folder yang tadi sudah dipilih. Kemudian untuk variabel yang akan muncul ini diklik dengan menu view dan juga variabel in database. Nah, pangkat selanjutnya yang dilakukan adalah memilih keluaran analisis. Nah, untuk memilih keluaran analisis yang sesuai dengan kebutuhan, ini cukup klik saja view, analisis, properties, dan juga output. Dan hal ini bertujuan untuk memerintahkan pada aplikasi AMOS ini untuk melakukan analisis dan memberikan output yang diinginkan terhadap data yang tadi kita sudah olah. Kemudian melakukan analisis. Nah, apabila model yang diinginkannya sudah disiapkan untuk dianalisis, sekarang tinggal bagaimana cara untuk menganalisisnya. Cukup dengan klik Analyze, Calculate, Estimate, dan bisa juga untuk memilih icon piano yang ada di aplikasi. Selanjutnya adalah menampilkan gambar analisis dengan mengklik icon yang menunjukkan tanda panah ke atas dengan titik-titik kecil di atasnya. Kalau icon tersebut sudah dipilih, maka akan menampilkan hasil di gambar model. Setelah itu, klik STD dan estimate agar angka standarisasi dari hasil analisis itu akan muncul di model yang kita buat. Kemudian ditampilkan tabel hasil analisis, di mana semua langkah dari analisis SEM dengan AMOS itu sudah selesai.
Dan kini perlu untuk kita cek tabel hasil analisisnya. Nah, tabel ini ditampilkan dengan mengklik langsung F10 di keyboard atau bisa dengan memilih view tabel dan juga tabel output. Kemudian kita tinggal menyesuaikan informasi yang ingin ditampilkan dengan memilih opsi yang ada di box dialog tersebut. Oke, untuk contoh studi kasus ini akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Eri Utami. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar dengan aman? Oke. Nah, selanjutnya untuk contoh studi kasusnya, kami mengambil dari konsultan statistik yang ada di YouTube. Kemudian ini ada contoh yang studi kasus yang sudah ada. Di sini ada 4 variabel yang digunakan. Ceritanya ada sponsor event congruence, kemudian ada attitude toward the sponsor, kemudian purchase intention, dan brand image. Kemudian untuk masing-masing dari variabel ini, untuk sponsor sendiri menggunakan 5 indikator, attitude itu menggunakan 5 indikator, purchase intention menggunakan 5 indikator, dan yang 4 indikator, dan yang terakhir untuk brand image ini menggunakan 5 indikator. Boleh di next. Maaf, sebelumnya saya izin share screen dulu. Mungkin boleh di allow dulu ya. Baik, sebentar. Nah, apakah sudah terlihat untuk softwarenya? Ini kita langsung buka aja di software yang akan kita gunakan. Dan sebelumnya izin menginfokan juga, ini adalah data yang kami dapatkan juga dari konsultan statistik. Jadi ini sudah data dari sana. Contoh studi kasus kami yang digunakan. Ini menggunakan read. Ini untuk yang pertama, variabel yang pertama. Kemudian untuk variabel attitude dan seterusnya. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke bagian. Udah terlihat ya Yom untuk filenya? Udah aman? Oke. Nah, sekarang seperti yang kita tahu, tadi kan kita menggunakan 4 variabel. Dan dari masing-masing variabel itu yang pertama itu ada 5 indikator. Untuk bagian attitude-nya. Nah, jadi kita akan gambar dulu pakai ini, kita gambar dengan 5 indikator. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian yang sebelah kiri ini kita sponsor tadi menggunakan 5 indikator juga. Jadi kita klik juga 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk sebelah kanan ini menggunakan 4 indikator. Jadi kita klik 4 kali, dan yang bawah kita menggunakan 5 indikator. Jadi kita klik 5 kali juga. Oke. Nah, kemudian mungkin kita bisa rapikan dulu ya, teman-teman, untuk datanya. Tapi ini maaf kurang ke bawah. Nah, nanti kita pakai yang ini. Yang ini. Ini untuk memilih semuanya, memilih semua gambar. Maaf, ini tadi masih diklik. Ini harus dilepas dulu. Jadi kita bisa pilih preserve systematics. Nah, ini kita bisa klik ini. Dan kalau mau kita pindah-pindah, kita pakai move object. Jadi kita pilih aja gitu. Maaf, 2 ini ya yang kita pilih. 1, 2, 3, 4. Kita tengahkan dulu ya. Nah, kemudian ini kan yang sebelah kanan dan kiri tuh bentuknya masih aneh ya. Jadi ini kita harus rubah juga. Kita kita rotate. Nah, kita rotate. Terus yang sebelah sini juga kita rotate. Nah, begini. Mungkin kurang lebih nanti akan kita rapikan lagi, teman-teman. Ini kepencet sesuatu ya. Wait, sebentar. Sepertinya ini ada terkendala sesuatu. Nah, oke, maaf. Jadi gini, kita kalau misalnya kita mau rotate, kita ulang lagi ya. Ini kita rotate ke kanan. Kemudian kalau kita mau rapikan, kita klik ini lagi. Nah, gini. Kemudian apabila kita mau memperbesar kotak gitu ya, perbesar bisa ini.
Ini juga bisa kita rubah-rubah pakai ini, gitu. Tapi mungkin kita tidak usah merubah dulu, jadi seperti ini saja. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan oleh Yoma tadi, kalau misal udah jadi nih data yang kita yang kira-kira udah pas gitu ya, kita juga jangan lupa untuk menghubungin nih sesuai sama variabel awal tadi, sesuai dengan hipotesis awal tadi. Jadi kita hubungin ini sama ini, nah, sesuai aja. Kemudian yang ini sama ini dengan ini. Tuh. Kemudian yang ini, maaf, ini yang bawah belum kita rotate ke bawah ya. Maaf sekali guys, karena lupa. Jadi kita harus rotate juga. Yang bawah ini kita turunin ke bawah. Nah, ini kita rapikan lagi. Selanjutnya tadi sesuai hipotesis tadi, gambarnya yang bawah kita naikin. Hubungkan sama ini, kita hubungin ya. Dengan ini. Kemudian yang ini dengan ini. Nah, jadi jangan lupa juga karena semua ini beberapa ini variabel endogen, jadi kita harus pakai endogennya. Jadi ini kita gambar juga 1, 2, 3 gitu. Nanti kita rapihkan lagi. Pakai ini. Oke. Nah. Maaf ya teman-teman, ini karena ini kita rapikan gitu. Nah, selanjutnya karena ini sudah benar ya, jangan lupa untuk menghubungkan nih sama data yang di Excel tadi. Nah, cara menghubungannya adalah kita klik filenya, kemudian kita klik data file data yang akan kita pakai, file name, nah selanjutnya ini adalah data AMOS yang akan kita pakai. Selanjutnya, nah ini kita pakai data ini ya teman-teman, kemudian klik OK. Nah ini sudah masuk nih, ada 150 dari 150. Jadi kita bisa langsung saja menggunakannya. Nah, jadi ini artinya kalau kita sudah masukin, sudah menghubungkan dengan Excel, artinya program AMOS ini sudah saling terhubung dengan Excel yang tadi yang akan kita pakai. Nah, selanjutnya untuk kita lakukan itu adalah buka dulu data yang tadi sudah kita masukkan dari ini ya, list variable in dataset. Jadi ini udah artinya sudah terhubung dengan Excel yang tadi kita masukkan. Nah ini ada column 1, column 1 ini tadi kita dimasukkan ke data ini. Dan 2, konduel 3, konduel 4, dan konduel 5. Kemudian untuk yang bawah ada attitude tadi, attitude 1, attitude 2, attitude 3, attitude 4, dan attitude 5. Dan untuk BI tadi itu ada di sebelah bawah. Ini brand image 1, branch image 2, kemudian brand image 3, brand image 4, dan yang terakhir brand image 5. Selanjutnya untuk yang di sebelah kanan ini ada 1,
Nah, ini sudah selesai. Sebelumnya ini mohon maaf karena sebetulnya kan bisa kita pindah-pindah ya teman-teman, atau kita perbaiki lagi. Tapi ini agak sulit dan sistem dari, nah ini kita kalau misalnya kita mau pindah begini ya teman-teman. Cuman ini agak sulit, jadi nanti kita rapihkan di akhir saja. Gitu. Nah, bisa kita klik ini sebetulnya. Nah, gitu. Nanti kita akan rapihkan di akhir sesi saja. Nah, kemudian kita beri nama ini project properties-nya tadi sponsor ya, variabelnya. Sesuai dengan yang awal. Nah ini sudah ada connection-nya. Kemudian yang ini attitude. Nah ini juga sudah ada connection dengan file Excel yang tadi. Kemudian selanjutnya ini ada mana ya? Purchase intention. Kemudian, oke. Yang bawah ini, yang terakhir jangan lupa kita ganti juga namanya dengan maaf. Terus pelan-pelan teman-teman. Nah, ini dengan brand image ya. Nah, baik, sudah semua kita tuliskan. Dari variabel-variabel ini ada nah, ini sudah masuk juga ya. Kemudian untuk merapihkannya itu, ini kan sebetulnya ada bagian-bagian yang masih kosong ya teman-teman. Sebetulnya kita nggak perlu masukin satu-satu lagi karena udah terintegritas dengan data sebelumnya. Nah, caranya adalah dengan cara plugins, kemudian kita klik nama. Nah, begitu. Ini variabel. Kemudian cara merapikannya bisa dengan cara plugins. Nah, begitu. Tapi ini agak kurang rapi ya, teman-teman. Apa kita coba rapih pelan-pelan. Ini, nah, begini. Kemudian yang ini kita turunkan ke bawah. Jangan turun, dan yang ini ke sini. Dan yang tengah ini juga bisa kita besarkan. Maaf, sepertinya dengan cara yang ini, resize yang besar. Sepertinya salah. Mana ya, resize, change to shape. Nah, iya yang ini kita besarkan. Tapi memang ini agak sulit ya. Sebenarnya bukan sulit sih, tapi karena jaraknya tuh terlalu dekat, jadi mungkin terlihatnya sulit. Gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita terbiasa dan pelan-pelan, nanti tidak sulit, teman-teman. Sebentar, ini kita coba rotate lagi. Kita select all yang mana? Nah, ini. Nah, ini pelan-pelan aja. Kemudian ini juga. Nah, ini mungkin sudah terlihat lebih rapi ya daripada sebelumnya. Maaf, ini ada. Ya, jadi mungkin kurang lebih seperti ini. Dan setelah sudah
menjadi data yang lebih rapi, sebetulnya kita bisa memasukkan lagi nih file memasukkan file dari yang sudah ada di perhitungan sebelumnya. Tapi dikarenakan file tersebut tidak bisa di-download, jadi izinkan Yoma untuk searching kembali dari yang sudah ada. Boleh Yom? Aku stop share dulu. Nah. Nah, baik. Jadi ini adalah data yang sebetulnya sudah dimasukkan oleh data awal sebelum kita melakukan sebelum kita membuat grafik Amos. Nah, setelah kita memasukkan data file awal tersebut, ini diketahui ya teman-teman ada kayak 0,81, 0,01. Mungkin aku bisa ini annotate Yom, atau belum bisa ya? Nah, jadi ini ada 0,01 maaf 0,081 nih antara sponsor dengan attitude. Kemudian antara brand image dengan indikator yang pertama ada 0,74 dan brand image dengan indikator yang kedua itu ada 0,36. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya teman-teman, kalau ada uji-uji dalam penelitian itu minimal dia baik atau cukup baik itu di 0,30. Jadi untuk 0,36 ini kita bisa hapus aja. Boleh di next dulu ya slide-nya. Nah, di 0,36 ini dia kan antara brand image dan BI2 ini ya dengan indikator yang kedua ini dia masih kurang mencukupi. Jadi kita bisa delete aja. Delete saja. Boleh di next lagi. Ya, sehingga yang boleh di next lagi sekali lagi. Nah, jadi setelah kita delete dengan cara tools yang sebelah kanan itu ya, yang sebelah kiri yang silang itu kan kita hapus nih teman-teman. Jadi hilang ya di antara brand image dengan BI2-nya ini hilang. Kita hilangkan saja karena dianggap dia tidak reliable. Gitu. Kurang dari 0,3. Boleh next lagi. Nah, setelah kita sudah melakukan pengecekan ulang nih, kayak uji-uji apa saja ya sih yang sebenarnya diperlukan. Kemudian setelah kita melakukan pengecekan ulang, ada 0,36 yang variabel itu tuh, indikator itu tuh tidak reliable. Jadi kita delete, kita hapus, sehingga sudah bisa kita temukan hasil akhir atau representasi outputnya. Output filenya. Berikut ini adalah hasil akhirnya. Jadi ada tabel hasil akhirnya. Boleh di next lagi. Nah, ini juga merupakan tabel hasil akhir dari perhitungan yang sudah ada dari Sam Amos sendiri. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Sebetulnya untuk data akhir ini ada masih banyak lagi, tapi kita tidak melakukan screenshot atau perekaman layar. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf juga karena ada kesalahan-kesalahan. Dan terima kasih.